Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang peluruhan atau penurunan. Ya, peluruhan atau penurunan. Nah, peluruhan dalam matematika adalah perubahan secara kuantitas atau jumlah suatu objek, baik benda mati maupun benda hidup, yang semakin lama semakin berkurang jumlahnya, semakin sedikit dari periode pertama, ya, periode kedua, dan seterusnya dalam rentang waktu tertentu. Jadi yang Ibu kasih kuning, warna kuning, nah itu kata kuncinya ya, dimana dia kata kuncinya semakin berkurang jumlahnya dari periode pertama itu ya. Berarti nanti itu adalah sifat dari kasus peluruhan atau penurunan. Ya, langsung saja. Nah, dimana kita misalkan bahwa si A0 itu adalah objek awal atau banyaknya objek awal. Ya, kemudian si AN itu adalah jumlah objek tahun ke N. Ya, jadi kalau misalnya tahun ke N itu jumlah objeknya sudah berapa gitu ya, yang pastinya sudah berkurang gitu ya, semakin lama semakin berkurang dia, ya. Oke, kemudian si I itu adalah penurunan setiap tahun. Nah, biasanya penurunan ini dalam bentuk persen ya. Misalnya setiap tahun itu mengalami penurunan 1%, 5%, atau 10% gitu ya. Oke, langsung saja kita lihat model perhitungannya bagaimana ya. Nah, kalau misalnya tahun ke-0 berarti objek awalnya itu masih si A0 gitu ya, belum ada pengurangan ya. Nah, kemudian kalau misalnya tahun ke-1 berarti si A0 itu sudah berkurang ya, dimana nanti si A0-nya untuk si A1 ya. Nah, kalau tahun ke-1 itu kita simbolkan dengan A1, dimana A1 itu nanti sama dengan jumlah si A0 itu sudah berkurang dari jumlah si A0 yang tadi sudah kita kali dengan penurunan setiap tahunnya. Jadi sudah berkurang ya. Nah, setelah sudah berkurang, nah kita lihat ini kan ada A0, A0 dan A0 ya. Nih, ada A0 dan A0 gitu ya. Nah, ini Ibu tarik keluar ya, menjadi A0 dalam kurung 1 kurang I. Jadi A1 ini sama dengan si A0 dalam kurung 1 dikurang I gitu ya. Oke, next. Kalau tahun kedua berarti nanti kita lihatnya bukan dari si A0 lagi, tapi kita lihat dari tahun pertamanya ya, yaitu dari si A1-nya. Dimana nanti untuk tahun jumlah tahun kedua atau A2-nya itu adalah jumlah dari tahun pertamanya itu sudah berkurang dari jumlah tahun pertama nih, tahun pertamanya itu yang dikali dengan I gitu ya. Nah, ini karena sudah ada A1 dan A1, jadi A1-nya Ibu tarik keluar. A1 dalam kurung 1 kurang I ya. Nah, ini tadi A1 ini kan sama dengan A0 dalam kurung 1 kurang I ya. Nah, ini Ibu ganti ya si A1-nya. Ibu ganti menjadi A0 dikurang 1 dikali dengan 1 kurang I ya. Berarti kemudian kita kali dengan si 1 kurang I ya. Nah, ini sama dengan, berarti kan 1 kurang I-nya kan ada 2 kali lipat ya. Berarti pangkat 2. Berarti A0 sama dengan A0 dikali dengan 1 kurang I pangkat 2. Ini ya tahun kedua. Nah, tahun ketiga juga sama. Tahun ketiga berarti kita lihat dari tahun keduanya, yaitu si A2-nya, dimana si A3 itu sama dengan A2 dikurang dengan A2 kali I. Sama dengan, nah sama-sama ada A2 nih. Ini A2-nya Ibu tarik keluar ya. Berarti itu menjadi A2 dalam kurung 1 kurang I. Ya. Nah, kita ganti A2. A2 ini tadi sama dengan apa? Nah, A2 ini sama dengan A0 dikali dengan 1 kurang I pangkat 2. Jadi Bu ganti ya. Nih ya. Berarti A2 itu sama dengan A0 dalam kurung 1 kurang I pangkat 2 ya. Kemudian kita kali dengan 1 kurang I. Ini ya, kita kali ya. Nah, hasilnya itu sama dengan, berarti 1 kurang I-nya itu ada 3 kali lipat ya. 3 kali maksud Bu pangkat 3 ya. Jadi 3 pangkat 3. Berarti A0 sama dengan 1 dikurang
I pangkat 3. Nah, kesimpulannya adalah ketika tahun pertama, ketika N-nya 1, berarti pangkatnya 1 gitu ya. Ketika dia N-nya 2, berarti pangkatnya adalah 2 ya. Kemudian kalau ketika dia 3, berarti pangkatnya adalah 3, si N-nya adalah 3 ini ya. Nah, berarti kesimpulannya bahwa kalau tahun ke N, maka hasilnya adalah AN sama dengan A0 dikali dengan 1 pangkat N. 1 dikurang I pangkat N itu Mas Ibu ya. Nih ya. Nah, ini dia tahun ke N. Nah, itu datangnya ya. Oke, kemudian kalau misalnya jika diketahui kelipatannya kelipatannya langsung atau rasio, nah ini sudah kelipatannya sudah diketahui, maka nanti R itu disimbolkan kelipatan atau pelurahan rasio ya, dimana si R itu terletak di antara 0 dan 1 ya, sehingga nanti rumus yang kita pakai bukan yang ini lagi, nah sudah lain gitu ya, dimana A ini itu sama dengan A0 dikali dengan R pangkat N ini ya, dimana si R itu adalah rasio. Bisa ya? Oke, langsung kita masuk ke contoh soal. Nah, ini contohnya. Ini ya. Nah, ini. Katanya tahun 2012 itu harga produksinya 100 juta. Ya. Jadi ada terjadi penurunan harga mesin katanya 1% setiap tahun. Ya, halo. 1% mengalami penurunan 1% setiap tahun ya. Nah, yang ditanya adalah harga mesin ke 2014 dan harga mesin ke 2020. Nah, kalau sudah kata kuncinya sudah ada penurunan setiap tahun, berarti itu adalah peluruhan, ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kita harus tahu dulu si A0 itu sama dengan 100 juta ya. Kemudian si itu sama dengan 1%, di mana 1% itu sama dengan 0,01 ya. Bisa ya? Oke. Kemudian harga mesin tahun ke 2014. Kita harus tahu dulu harga mesin tahun ke 2014. Berarti kita harus tahu rentang dari tahun 2012 ke 2014 itu berapa gitu ya. Nah, itulah si N-nya. Berarti N sama dengan 2014 dikurang 2012 sama dengan N. Berarti nanti rentang waktunya itu adalah 2 tahun gitu ya. Nah, berarti tahun ke N. Nah, kita gunakan ini ya. Nah, ini untuk peluruhannya rumusnya ya. Maka tahun kedua itu sama dengan A2 ya. A2 sama dengan 100 juta dikali dengan 1 kurang 0,01 pangkat 2. Ya, jadi hasilnya nanti adalah 28 juta 10.000 ini ya. Kemudian, kalau misalnya harga mesin tahun ke 2020, berarti kita harus tahu rentang waktunya ya, dari 2014 ke 2020 itu berapa. Maka kita cari N sama dengan 2020 kurang 2012 sama dengan 8. Jadi N-nya itu 8 ya. Sehingga tahun ke-8 atau A8 itu sama dengan 100 juta dikali dalam kurung 1 kurang 0,01 pangkat 8 ya. Sehingga dapatlah hasilnya setelah kita kali itu adalah 92 juta 274.469,40. Atau kita sederhanakan, atau bisa kita sederhanakan lagi tadi ya. Oke, next soal selanjutnya. Nah, ini ya. Nah, kata kunci adalah menyusut 10% dari ukuran sebelumnya. Berarti menyusut itu adalah peluruhan ya. Kalau menyusut berarti berkurang ya. Nah, itu peluruhan. Maka nanti harus tahu dulu kita si A0-nya itu 100 gram. Kemudian si I-nya itu 10%, itu sama dengan 0,1 ya. Nah, katanya setiap 2 jam itu mengalami peluruhan ya. Nah, yang ditanya adalah setelah 2 hari. Berarti kita harus tahu terjadi berapa kali gitu ya. Terjadi berapa kali peluruhannya selama 2 hari gitu ya. Sehingga kita harus tahu dulu si N-nya. Nah, di mana N itu sama dengan 2 hari dibagi dengan 12 jam. 2 hari itu sama dengan 48 jam. Kita bagi dengan 12 jam berarti 4. Nah, N ini berarti terjadi 4 kali peluruhan selama 2 hari ya. Sehingga peluruhan 2 hari atau A4, maka itu nanti hasilnya adalah 100 dikali dengan 1 kurang 0,1 pangkat dipangkatkan 4
ya. Hasilnya adalah kalau 1 dikurang 0,1 itu kan 0,9 ya. Berarti 100 dikali dengan 0,9 pangkat 4. Hasilnya adalah 65,61. Jadi ukuran bahan radioaktif setelah 2 hari itu adalah 65,61. Bisa ya? Oke, next. Nah ini. Seekor sapi terinfeksi suatu virus yang mematikan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata yang 1000 virus itu ternyata terdapat 1000 virus dalam tubuh sapi. Nah, kemudian si dokter itu menyelamatkan si sapi dengan menyuntikkan obat, di mana nanti sepertiga virus itu mati setiap 2 jam gitu ya. Jadi tentukan sisa virus setelah 8 jam. Nah, caranya gini. Berarti nanti kan si A0 itu adalah 1000 ya. Nah, kemudian ini sudah masuk ke dalam rasio. Kenapa? Sudah ada nilainya ya, sudah ada nilainya. Dimana nanti kalau misalnya dimana si rasionya itu sama dengan kalau misalnya satu bagian virus kemudian matinya sepertiga, berarti matinya sudah sepertiga ya. Sepertiga dari 1 ya gitu ya. Berarti 1 dikurang dengan sepertiga, sudah berkurang sepertiganya virusnya ya, maka rasionya adalah 2/3 gitu ya. Bisa ya. Kemudian sisa virus setelah 8 jam gitu ya, berarti kita harus tahu sudah berapa kali terjadi pembunuhan virusnya gitu ya. Nah, oke, berarti 8 jam ya, sisa virus setelah 8 jam. Maka karena kan pembunuhan virus itu kan selama 2 jam ya, maka terjadi, kita cari N-nya berapa kali gitu ya. Maka N sama dengan 8 jam dibagi dengan 2 jam. Itu sama dengan 4 kali ya. Berarti ada 4 kali ya. 4 kali. Kemudian berarti AN-nya itu sama dengan, nah karena sudah ada rasionya tadi, ya. Ini ya sudah ada nilai rasionya, berarti kita gunakan rumus yang ini. Nah, A0 dikali dengan I pangkat N ya. Jadi sisa virus setelah 8 jam itu menjadi A4 ya. Nah, untuk A4 saya 4 karena kan sudah 4 kali terjadi pembunuhan gitu ya. Berarti nanti virusnya sudah berkurang ya. Dimana si 1000 dikali dengan 2/3 pangkat 4 gitu ya. Nah, maka A4 itu sama dengan 1000 dikali dengan 16/81 ya. Nah, hasilnya adalah 195.553.086. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 198. Gitu ya, adik-adik, anak-anak ya. Jadi jangan bingung ya membedakan yang mana peluruhan. Ya, intinya kalau sudah ada rasionya, sudah ada pembandingannya, berarti kita langsung gunakan yang ini gitu ya rumusnya ya. Tapi kalau misalnya belum ada diketahui rasio atau perbandingannya, maka kita gunakan yang tadi, rumus yang tadi sebelumnya ya. Oke ya.